Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan video kali ini akan membahas tentang nilai mutlak. Baik, langsung saja kita akan membahas nilai mutlak, di mana dalam materi nilai mutlak terdapat definisi nilai mutlak, kemudian mempelajari grafik fungsi nilai mutlak, persamaan linier nilai mutlak, dan pertidaksamaan linier nilai mutlak. Yang perlu diketahui adalah yang pertama, ada beberapa istilah yang perlu dipahami, yaitu istilah fungsi, yaitu relasi yang memasangkan setiap anggota daerah asal pada tepat satu anggota di daerah kawan. Jadi kita mengingat kembali tentang daerah asal atau domain dan daerah kawan atau kodomain. Nilai mutlak merupakan nilai suatu bilangan real tanpa tanda positif atau negatif, ya. Jadi nilai mutlak tidak memiliki tanda positif juga tanda negatif. Selanjutnya untuk persamaan dan pertidaksamaan masih sama, ya. Persamaan kita menggunakan tanda sama dengan, sedangkan pertidaksamaan kita menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, sama dengan, atau kurang dari, sama dengan. Variabel seperti biasa menggunakan huruf sebagai pengganti atau mewakili suatu bilangan tertentu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep nilai mutlak. Jadi konsep nilai mutlak itu sendiri bisa kita pelajari dari ilustrasi berikut. Jika ada sebuah pasukan pramuka sedang belajar baris berbaris di lapangan sekolah, kemudian ada sebuah perintah dari pimpinan regu, yaitu maju 3 langkah jalan. Hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah 3 langkah ke depan. Jika perintah pemimpin pasukan tersebut adalah mundur 5 langkah jalan, maka hal ini berarti bahwa pasukan akan bergerak ke belakang sejauh 5 langkah. Dari ilustrasi tersebut, yang dilihat adalah nilainya, bukan arahnya. Contoh ilustrasi lain. Mengenal letak benda di bawah permukaan laut dinyatakan dengan bilangan bulat negatif. Misal letak penyelam dan letak kapal selam, dengan memperhatikan garis bilangan vertikal gambar di bawah ini. Jawablah pertanyaan berikut. Berapa jarak burung dari kapal nelayan? Nah, berarti kalau berapa jarak burung dari kapal nelayan, kita masih bermain di area bilangan bulat positif. Berapa jarak penyelam dari kapal nelayan? Ini bermain di area bilangan bulat negatif. Berapa jarak kapal selam dari kapal nelayan? Ini juga bermain di bilangan bulat negatif. Berapa jarak kapal selam dari burung? Nah, sedangkan pertanyaan terakhir kita bermain di 2 area, yaitu area bilangan bulat negatif dan area bilangan bulat positif. Mengapa? Karena dari gambar bisa kita lihat di sini. Ada pembatas, ya, ada pembatas antara ini adalah pembatas permukaan laut, di mana di bawah permukaan laut itu merupakan bilangan negatif, bulat negatif, sedangkan yang di atas permukaan laut itu merupakan bilangan positif. Maka tadi pertanyaan yang terakhir, jarak burung dengan kapal selam itu berarti kita berada di area 2 jenis bilangan bulat, yaitu bilangan bulat positif, masih di atas permukaan laut, dan area bilangan bulat negatif yang di bawah permukaan laut. Oke. Konsep nilai mutlak dari ilustrasi tersebut maka dapat kita jadikan konsep matematis, di mana nilai mutlak bilangan X dinotasikan dengan harga mutlak X.
notasinya adalah ada tanda garis tegak berdiri di sisi kiri dan sisi kanan variabel X. Maka bisa kita definisikan harga mutlak X sama dengan jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Jadi jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Secara formal, nilai mutlak X didefinisikan dengan atau bisa ditulis. Nah, ada dua, bisa bernilai min X ketika kita hilangkan notasi mutlaknya. Bisa bernilai min X dengan catatan X positif atau paling kecil 0. Ya, jadi ini yang pertama. Bisa kita artikan min X jika X-nya paling kecil 0. Dan bisa juga kita artikan min X dengan kondisi X-nya kurang dari 0 atau bernilai negatif. Contohnya, jarak negatif 5 dari 0 adalah 5. Jarak negatif 5 dari 0 adalah 5. Jadi kalau saya bikin garis bilangannya, di sini adalah 0, di sini adalah min 5. Nah, ini adalah min 5. Berarti jarak, sebentar, ini adalah min 5. Nah, ini adalah 0. Nah, jarak ini sejauh 5. Ingat ya, jarak tidak bernilai negatif. Jadi jaraknya 5. Sehingga dapat ditulis nilai mutlak negatif 5 sama dengan 5. Nah, sedangkan jarak 5 dari 0 juga 5 jaraknya. Jadi kalau misalnya ini adalah angka 5 di sini, 5-nya positif, maka jaraknya juga sama, yaitu sejauh 5. Nah, ini artinya nilai mutlak 5 sama dengan 5. Jadi ini adalah konsep dari nilai mutlak. Selanjutnya, oke, kita sekarang akan membahas lebih detail di garis bilangannya. Nah, yang tadi ya, ini 0 tepat 5 satuan ke kiri dan tepat 5 satuan ke kanan. Intinya tetap bernilai jaraknya 5, meskipun tujuannya yang satu negatif, yang satu positif. Nilai mutlak bilangan positif ataupun 0 adalah bilangan itu sendiri dan nilai mutlak bilangan negatif yaitu lawan dari bilangan tersebut. Jadi kalau misalnya saya menulis harga mutlak 9, ya nilainya 9 hasilnya. Harga mutlak 0, ya hasilnya 0. Harga mutlak min 7, nilainya bukan min 7, tapi 7. Jadi saya ulangi, nilai harga mutlak negatif 7 adalah 7. Ya. Jadi bilangan negatif berapapun itu, kalau kita kasih harga mutlak, maka akan bernilai positif. Ya. Baik, saya lanjut. Sekarang kita masuk ke fungsi nilai mutlak, di mana fungsi yang variabelnya variabelnya memiliki tanda mutlak. Oke. Jadi fungsi nilai mutlak adalah fungsi di mana memiliki variabel yang bertanda mutlak. Contohnya, fx sama dengan harga mutlak x. Gimana kita mencari domain? Nah, kembali lagi ke istilah tadi di awal ya. Ada istilah domain atau daerah asal, ada kodomain atau daerah kawan. Nah, ada satu lagi tambahannya, range atau daerah hasil. Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Di sini adalah dia mengambil dalam tampilan ini, mengambil daerah asalnya dari mulai 0, ke kiri min 1, min 2, min 3, ke kanan 1, 2, 3.
ya. Terus kita setiap fungsi sama ya, mau dia fungsi eksponen, mau dia fungsi logaritma, sama juga dengan fungsi nilai mutlak. Jadi setelah kita menentukan domain atau daerah asalnya, langkah berikutnya adalah mencari kodomain atau daerah kawannya dengan cara mensubstitusi nilai daerah asal atau domain ke fungsi fx-nya. Nah, kita tahu bahwa fungsi fx-nya itu adalah harga mutlak x. Dimulai dari kita ganti dengan fx, x-nya diganti dengan 0. Berarti harga mutlak 0. Sama dengan 0. Dimulai lagi dengan f-1. Berarti jadi harga mutlak min 1. Hasilnya 1. Kalau saya ambil X-nya 1 sekarang, berarti harga mutlak 1 nilainya juga 1. Dan seterusnya, sampai X-nya kita ganti min 2, min 3, dan 2 sama 3. Ya. Nanti akan diperoleh angka di baris kedua ini. 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3. Nah, lalu kita dapat koordinatnya. Koordinatnya kita dapat tinggal x, y atau x, fx. Jadi atas, bawah. Min 3,3, min 2,2, min 1,1, 0,0, 1,1, 2,2, 3,3. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah hampir selesai tugas kita. Tinggal menggambar grafiknya saja. Yang pertama kita cek lagi tadi ada koordinat 0,0. Ada koordinat 0,0. Nah, nih ada 0,0. Maka sekarang kita masukkan 0,0 di sini. Di sini posisinya. Nah, itu ya. Itu adalah 0,0. Sekarang kita masukkan lagi koordinat yang kedua. Ya, terserah mau yang mana. Misal saya ambil min 1,1. Berarti kalau min 1,1 saya taruh lagi min 1,1 itu ada di sini. Nah, saya kasih titik deh. Saya kasih titik di sini. Nah, ini titiknya 1,1. Terus misalnya saya mau ambil titik 1,1 nih, yang ini 1,1. Nah, maka saya kasih titik 1,1 ada di sini. X-nya 1, Y-nya 1. Nah, gitu ya. Nanti tinggal dihubung-hubungkan aja titiknya. Dihubung-hubungkan, lalu kita titik-titik itu kita sambung dengan garis. Itu adalah fungsi nilai mutlak, cara menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Nah, sekarang dari nilai mutlak X bisa kita peroleh, ya, kita simpulkan X-nya bisa bernilai positif jika lebih dari sama dengan 0. X-nya bisa bernilai negatif jika X yang di dalam harga mutlak maksudnya ya, jika X-nya kurang dari 0 atau bernilai negatif. Yang perlu diperhatikan, grafik fungsi harga mutlak X tidak pernah di bawah sumbu X. Loh, kok kenapa? Ya karena tadi nilai X yang negatif ya, kita ambil contoh yang tadi di tabel. Nah ini di tabel, ada kan X yang negatif nih, min 1, min 2, min 3. Ketika kita substitusi ke fx, hasilnya positif semua, 1, 2, 3. Jadi nggak akan mungkin ada titik yang di bawah sumbu X. Kalau di bawah sumbu X artinya Y-nya negatif ya. Di bawah sumbu X artinya Y-nya negatif. Kenapa? Karena ini kan sumbu X nih. Nah, ini berarti di bawahnya sumbu X nih, daerah sini, ini adalah Y negatif. Sedangkan di harga mutlakin Y atau fx tidak akan mungkin bernilai negatif ya. Jadi ada yang perlu kita ketahui lagi, nama lain dari fx itu adalah Y. Ya.
Oke, itu tadi yang perlu diperhatikan yang pertama. Yang kedua, untuk X lebih dari sama dengan 0 atau positif, grafik fx sama dengan harga mutlak X merupakan grafik fx sama dengan X. Itu kalau X-nya positif atau paling kecil 0. Nah, untuk X-nya yang negatif atau kurang dari 0, maka fx sama dengan min X. Gitu ya. Artinya nilainya daerah asalnya negatif. Daerah asalnya negatif. Baik, selanjutnya persamaan linier nilai mutlak. Nah, ini bentuk umum persamaan linier nilai mutlak itu ada 3. Yang pertama, harga mutlak fx, jadi fungsinya itu di harga mutlakin, ya. Jadi fungsi yang diberi nilai tanda mutlak. Harga mutlak fx sama dengan C dengan syarat C-nya harus positif. Ingat, karena di harga mutlak semua akan bernilai positif. Harga mutlak fx sama dengan harga mutlak gx. Harga mutlak fx sama dengan harga mutlak gx dengan syarat harga mutlak gx-nya juga harus positif. Oke, nah sekarang bagaimana sih cara menyelesaikan persamaan linier nilai mutlak? Oke, saya lanjutkan. Oke, di sini tertera persamaan nilai mutlak yaitu suatu nilai mutlak dari sebuah bilangan yang dapat didefinisikan sebagai jarak bilangan tersebut terhadap titik nol pada garis bilangan tanpa memperhatikan arahnya. Jadi nilai mutlak sebuah bilangan tapi dianggap sebagai jaraknya terhadap titik nol. Tadi contohnya seperti negatif 5 dengan 5, gitu ya. Nah, sekarang kita ke contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari harga mutlak 2x min 7 sama dengan 3. Kalau yang ditanya himpunan penyelesaian, sudah pasti kita harus mencari nilai x yang mungkin yang memenuhi persamaan ini. Ya. Nah, langkahnya adalah yang pertama, langkah pertamanya adalah kita harus membuka dari hasil nilai fungsinya. Di sini hasil dari fungsinya adalah 3. Nah, maka saya buka menjadi, pertama saya hilangkan dulu ya nilai mutlaknya ya. Jadi 2x min 7 sama dengan 3. Yang kedua, 2x min 7 sama dengan negatif 3. Nah, kemudian dari 2x min 7 sama dengan 3, saya turunkan lagi. 2x min 7 sama dengan 3, maka jadi 2x sama dengan 3, pindah ruas 7-nya, 2x sama dengan 10, 2x sama dengan X ya. Nah, X sama dengan 10 dibagi 2, X sama dengan 5. Nah, terus yang selanjutnya saya akan melanjutkan 2x min 7 sama dengan min 3, 2x sama dengan min 3 plus 7, 2x sama dengan 4, x sama dengan 4 dibagi 2, x sama dengan 2. Oke, sekarang kita sudah punya 2 jawaban. X yang pertama ada 5, X yang kedua adalah 2. Maka diperoleh hasil akhir dari persamaan nilai mutlak 2x min 7 sama dengan 3 adalah 2,5. Jadi kita sudah dapat hasilnya adalah HP 2,5 ya, 2,5. Nah, ini kita udah dapat 2,5. Nah, lalu di contoh 2 ada perbedaan dengan contoh yang pertama. Kalau di contoh pertama, persamaan hanya di persamaan nilai mutlak
hanya di satu ruas saja yang mengandung tanda mutlak. Tapi di contoh kedua, baik ruas kanan maupun ruas kiri sama-sama mengandung tanda mutlak. Lalu langkah penyelesaiannya seperti apa? Baik, kita simak sama-sama di sini. Yang pertama adalah langkah pertamanya adalah kita hilangkan kedua tanda tersebut. Kita hilangkan kedua tanda tersebut. Maka menjadi 2x-1 sama dengan x plus 4. Nah, yang kedua, kita hilangkan lagi tanda mutlaknya, hanya saja di salah satu ruas tidak bernilai positif, tapi bernilai negatif. Jadi hampir sama dengan yang tadi, yang min 3 tadi. Jadi hampir sama dengan yang min 3. Di sini min dari x plus 4, yang di sini min dari 3. Jadi hampir sama ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita mainkan dulu persamaan yang pertama. 2x min 1 sama dengan x plus 4. Berarti 2x min x sama dengan 4 ditambah 1. X sama dengan 5. Oke, persamaan yang kedua. 2x min 1 sama dengan min buka kurung x plus 4. Oke, jika kalian berpikir bahwa kenapa enggak yang minnya 2x min 1, x plus 4-nya tetap positif. Enggak masalah sebenarnya, tidak masalah ya. Nanti kita coba. 2x min 1 sama dengan min x min 4. 2x plus x sama dengan min 4 plus 1. 3x sama dengan min 3. X sama dengan min 1. Oke, sekarang kalau kita praktekkan yang kalau kita ambil minnya yang sebelah kiri ya, 2x min 1 sama dengan x plus 4. Oke, min 2x plus 1 sama dengan x plus 4. Min 2x min x sama dengan 4 min 1. Min 3x sama dengan 3. Berarti x sama dengan min 1. Sama ya hasilnya ya. Jadi nggak usah kita kerjakan dua-duanya. Yang ini saya hapus. Oke, jadi kita dapat HP-nya adalah min 1,5. Ditulis yang terkecil dulu ya. Jadi min 1,5, bukan 5, min 1. Oke, ini adalah pembahasan tentang konsep nilai mutlak sampai submateri persamaan nilai mutlak. Saya akhiri dulu sampai di sini. Tunggu video selanjutnya, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.